Sebelumnya terima kasih kepada Bu Monika dan tentunya juga ibu-ibu dokter maupun Pak Dokter yang di Puskesmas Trosobo. Kami dari PT Hasaimas Pelitlas Tbk, khususnya di Pabrik Sidoarjo, diberikan kesempatan untuk hadir di podcast untuk Puskesmas Trosobo. Sebelum nanti kita lebih banyak diskusi, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan PT Hasaimas Pelitlas ini suatu perusahaan yang menghasilkan kaca. Jadi kita adalah industri kimia tapi berfokus di produksi kaca lembaran. Dan Hasaimas sendiri masih statusnya adalah penanaman modal asing atau PMA, di mana kita adalah grup besar dari Asahi Glass yang joint venture dengan di Indonesia namanya perusahaan Rodamas, sehingga Asahi ditambah masnya dari Rodamas sehingga namanya Asahi Mas. Oh iya, kira-kira begitu Bu. Iya. Kalau saya lihat dari namanya seperti berbau-bau Jepang gitu ya. Iya, betul. Bu Monika. Jadi Asahi Mas ini tadi seperti saya sampaikan, kita grup besar dari Asahi Glass. Asahi Glass itu kalau kita searching di Google, Asahi Glass adalah penghasil kaca lembaran terbesar di dunia. Jadi karyawan kita ada 53.000. Kebetulan kalau yang di Sidoarjo ini kita ada 1.000 orang. Ada 600 karyawan permanen dan 400 untuk bisnis partner kita. Oh, 1.000 ya, sekitar 1.000. Ya, ada 1.000 untuk orang. Untuk perempuan sendiri ada berapa, Bapak? Perempuan dari total yang bekerja di pabrik kira-kira memang masih belum banyak, ada sekitar 60 orang. Tapi memang ini menjadi salah satu program dari corporate kita di headquarter kita di Jakarta maupun di Tokyo, untuk lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang wanita untuk bisa bekerja juga di Asahi Mas maupun di grup Asahi Glass. Oh, luar biasa sekali ya. Kira-kira begitu. Mulia ya. Ini jadi untuk perempuan ya, Pak ya. Saya lihat memang Bapak sendiri, saya baca CV-nya nih panjang lebar luar biasa ya. Masya Allah. Jadi pengalaman Bapak Bambang ini luar biasa sekali, dari edukasi sendiri dari lulusan STTN, kemudian ITS ya Pak ya. Dari S2 saya di ITS. Ini kakak kelas Anda loh, suami saya. Kalau dia nonton. Baik, ITS kemudian di National University Singapura ya. Iya, kebetulan. Boleh diceritakan Pak sedikit saja mengenai pengalaman Bapak dalam ini belajar ya, pengalaman belajar Bapak nih. Kebetulan setelah lulus dari sarjana teknik, saya melamar di Asahi Mas itu kira-kira tahun 1996. Jadi saya sudah bekerja kira-kira 27 tahun. 27 tahun di Asahi Mas. Di Asahi Mas, dan kemudian saya melanjutkan di ITS untuk Magister Manajemen Teknologi, dan juga di Asahi ini kita ada program untuk level tertentu kita harus bisa mengikuti tes untuk bisa diterima di NUS Singapura untuk belajar bisnis di sana. Oh, jadi segi bisnisnya ya Pak yang belajar di sana. Dari sisi bisnisnya, dan itu sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, oleh Asahi Glass. Oh, seperti itu. Jadi Bapak di ITS itu udah bekerja di Asahi Mas ya, Pak? Sudah bekerja di Asahi Mas, betul. Oke, belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja, betul. Luar biasa, semangat sekali ya. Kemudian dari technical training dan project juga ya Pak, project meeting yang pernah diikutin Bapak ya. Luar biasa loh, ini ada 3 benua ya Pak ya. Ada Eropa, Asia, Australia, semuanya sudah pernah ke sana. Luar biasa. Bisa diceritakan Pak, pengalaman yang paling menarik mungkin ya selama Bapak mengikuti project and meeting di berbagai negara di dunia ini? Ya, kenapa di Asahi Mas kita punya kesempatan untuk traveling ataupun melihat negara lain? Karena memang Asahi Mas yang bagian dari Asahi Glass, kita mempunyai 3 region, Bu. Jadi seperti saya sampaikan, karyawannya ada 54.000 di seluruh dunia. Kita masuk ke region Asia, tapi ada juga teman kita yang di Amerika masuk ke region Amerika, dan juga ada yang di Eropa masuk ke region Eropa. Jadi kita seringkali melakukan cross meeting, apakah itu di Asia termasuk Jepang, maupun di Eropa maupun di Amerika. Iya. Nah,
kemudian juga kita mempunyai kesempatan untuk bisa selain technical meeting ataupun technical training, kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi supervisor di negara lain. Nah, pengalaman yang paling buat saya dan juga mungkin di Asahimas, waktu tahun 2009 itu kebetulan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi supervisor di Asahi Thailand selama kontrak 1 tahun. Jadi tugas saya di sana mensupervisi teman-teman Asahi Thailand dengan kondisi level yang sama dengan ekspatriat dari Jepang. Jadi itu suatu kebanggaan buat saya sendiri maupun Asahimas. Itu salah satu yang sangat menarik, bagaimana kita harus mengerti culture di negara tersebut. Betul. Bagaimana kita harus bisa mengapproach teman-teman Thailand untuk menggolkan semua program-program dari perusahaan, dalam case ini adalah Asahi Thailand. Wow. Kira-kira Kemudian seperti untuk itu. bahasa Pak gimana? Bahasa Bahasa ya, selama Bapak jadi supervisor di sana. Saya coba belajar bahasa Thailand karena memang ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman karyawan di Thailand pun kita harus sedikit banyak bisa belajar bahasa Thailand, walaupun memang tidak bisa lancar seperti orang-orang di Thailand lah, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Bisa nih Pak, teman-teman Puskesmas Trosobo disapa dulu dong Pak pakai bahasa Thailand. Saya hanya ngerti mungkin sawadekap seperti itu atau pokenkap. Apa itu Pak artinya? Itu artinya selamat siang, selamat siang. pagi, seperti itu. Oh iya. Ya. Saya Bapak ngomong seperti ini saya tahu karena lihat film Thailand. Kira-kira Iya, saya juga suka nih film Thailand karena orangnya cantik-cantik ya Pak ya. Di sana bersama keluarga Bapak ya. Kebetulan 2 minggu pertama saya sendiri, kemudian 2 bulan sendiri, mulai terasa kelihatannya lebih baik istri saya harus pergi juga. Oh iya, baik. Akhirnya saya putuskan istri saya untuk ikut sama saya, kira-kira gitu, Bu. Oh, satu keluarga hari ke sana semua. Kebetulan anak saya sekolah, jadi begitu. ya. Bapak bersama istri aja ya. Iya. Iya, alhamdulillah ada yang menemani ya. Iya, dan Pak Bambang ini penonton ya, beliau ini mendapatkan medali emas ya dalam bidang olahraga taekwondo, benar? Saya nggak tahu Ibu. Monica tahu dari mana ya? Oh, saya dapat bocoran nih Pak. Iya betul. Jadi pernah dapat medali emas ya di bidang olahraga taekwondo dan juga dapat medali emas free fight dari Merpati Putih sekali. Dari Merpati Putih, ya benar. Ya kebetulan waktu masih SMA atau kuliah saya senang sekali olahraga bela diri. Iya. Jadi saya mendalami taekwondo dan juga olahraga tradisional kita, pencak silat Merpati Putih. Dan di Asahimas kalau ada yang mau bergabung monggo, kita ada hari Rabu, kita sama-sama latihan. Untuk orang yang sudah berumur juga kita ada latihan pernapasan di luar biasa Asahimas sekali ya. Merpati Jadi Putih. Ya. Tetap hidup sehat ya Pak ya dengan olahraga ya. Insya Allah. Jadi untuk kameramen saya nih Pak, beliau belum bisa dikatakan jagoan kalau belum battle dengan Pak Bambang. Kalau sekarang saya udah mulai berumur, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Iya baiklah. Kalau Merpati Putih itu tahu saya yang pecah-pecahi batako bukan sih Pak? Ya, ada salah satunya itu, tapi tidak semuanya itu. Oh, kita tidak juga semuanya ada untuk pengobatan juga ada. Oh oke. Tapi Pak Bambang sendiri sudah pernah nih mecahin batako, mecahin tackle ya Pak ya? Ya, yang dimiringin begini, ya kan, dipecahin. Terus es balok yang besar, cuma dijatuhin bolpen aja udah pecah ya Pak? Bener nggak Pak? Kalau saya belum bisa, kalau dijatuhin bolpen belum bisa. Jadi yang penting jangan mecahin kaca-kaca di Asahimas saja deh Pak. Iya, bisa berapi itu nanti urusannya ya panjang ya. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Ternyata Pak Bambang ini pendekar ya, pendekarnya Asahimas. Iya, betul. Oke Pak. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, titipan pertanyaan dari penonton nih Pak ya. Jadi untuk perlindungan kesehatan ya Pak di Asahimas itu apa saja yang diberikan oleh perusahaan ya kepada pegawai terutama selama pasca pandemi kemarin nih. Oke. Ya 3 tahun yang lalu kebetulan saya sebelumnya di 2019 baru join di Asahimas Sidoarjo, Bu. 2019. Jadi ini adalah tahun keempat saya di Sidoarjo, di mana kebetulan pada saat 2019 timbul pandemi. Iya, betul.
di Sidoarjo ini merupakan pengalaman yang mungkin tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya ya. Iya, Karena kita sama-sama berjuang di pandemik ini, dan perusahaan pada saat itu juga memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk semua karyawan maupun juga bisnis partner. Dan kita mulai dari kebetulan kita grup tadi seperti disampaikan, grup besar di dunia, sehingga kita mengetahui prevention dari COVID ini lebih dulu mungkin dibanding teman-teman yang ada di pabrik-pabrik di Sidoarjo ataupun di Indonesia. Iya, betul. Jadi kami mendapatkan informasi dengan cepat, karena sekarang semuanya bisa dengan cepat dari grup kami yang ada di Suzhou di China ataupun di beberapa negara, beberapa kota di China, sehingga preventionnya sudah kita lakukan lebih dulu, termasuk juga nanti requirement dari pemerintah apa yang harus disiapkan. Dan kita juga sudah melakukan persiapan, kita beli masker, kita impor masker yang sulit pada saat itu dari luar dari Cina juga. Kebetulan kita juga mendapatkan juga dari Jepang, termasuk juga beberapa vitamin-vitamin yang kita kumpulkan di pabrik, kemudian kita berikan kepada karyawan kita semua. Oh, seperti itu ya. Jadi dibagiin ke karyawan ya, Pak. Dibagiin ke karyawan, luar tentunya. biasa sekali. Ya, padahal saat itu ya obat sulit ya, Pak ya. Betul. Vitamin semuanya Betul. sulit ya. Terus masker juga mahal. Betul, gitu kan. betul. Yang biasanya 14.000 jadi 400.000 kan, seperti itu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua nih, Pak. Dalam penyelenggaraan kesehatan kerja yang di Asahimas ya, apakah ada tim khusus yang bertanggung jawab nih, Pak, terhadap kesehatan kerja atau bagaimana? Dan apakah apakah terintegrasi gitu, Pak, dengan klinik yang ada di dalam perusahaan? Ya, jadi di Asahimas kita punya klinik yang 24 jam, dan juga kita punya beberapa dokter yang standby ataupun yang bisa langsung dipanggil, di mana 3 atau 4 dokter ini berkewajiban untuk mensupport seluruh karyawan. Dan juga ini pada saat COVID ini yang terasa ini, Bu, terasa benar-benar kita dibantu oleh teman-teman dokter di Asahimas, dan juga kita langsung melakukan agreement dengan beberapa rumah sakit. Jadi ketika ada anggota kita yang positif atau mungkin positif, kita langsung segera mendapat asis dari beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo maupun Surabaya. Oh ya, itu dulu waktu COVID Pada ya, Pak saat ya. COVID. Iya, Nah, oke. Dan juga kita kan di Asahimas ini juga tersertifikasi OHSAS 18.000, itu untuk keselamatan dan kesehatan kerja, yang sekarang sedang kita transformasikan ke ISO 45001 ya, karena ini lebih kalau ISO 45001 ini lebih high level structure ya, di mana kewajiban dari K3 ini bukan, atau tanggung jawabnya bukan di HSE manager, tapi langsung ke top manajemen kalau di ISO 45001, termasuk juga risknya, impactnya itu diatur di 45001. Jadi sekarang insya Allah di tahun ini kita akan tersertifikasi dengan 45001 ISO, dan sebelumnya kita juga sudah mendapatkan gold kategori untuk SMK 3, Bu. Jadi SMK 3 sertifikasi nasional ini kita tahun lalu juga sudah diaudit, dan kita mendapatkan skor untuk masuk kategori di gold kategori. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Iya, Ini alhamdulillah. di bawah kepemimpinan Pak Bambang yang tidak diragukan lagi memang. Enggak sih, sebetulnya memang karena semua sistem yang ada di Asahimas ataupun Asahiglas memang sudah terstruktur dengan rapi. Iya, betul. Iya. Karena memang disesuaikan ya, Pak, dari berbagai negara yang Betul. di Asahimas lain begitu ya. Betul. Kemudian Pak, upaya apa saja yang dilakukan oleh perusahaan nih Pak dalam menerapkan K3 nih? Ada polisi K3 nggak di sana? Ya, jadi di kita ada namanya internal audit atau patrol, karena jujur saja beberapa anggota kita juga tetap harus di reminder, harus diingatkan ya. Iya, kalau betul. nggak diingatkan biasanya lupa. Betul. Ya, dan juga memang habit atau kebiasaan anggota ketika keluar dari pintu pagar Asahimas itu juga tidak sedisiplin ketika di pabrik, dan kita ada setiap hari ada patrol K3, kemudian juga ada penyuluhan dari
dokter yang kita panggil atau rumah sakit yang kita panggil, dan juga kita yang cukup menjadi concern dari manajemen adalah setiap tahun kita ada medical check up. Nah, medical check up ini nggak berhenti hanya kita tahu anggota kita sakitnya ini, indikasinya ini. Tapi yang paling penting ada follow up. Follow up-nya bagaimana dari company. Jadi nanti kita ada tim-tim kecil untuk memfollow up masing-masing karyawan yang mempunyai atau harus membutuhkan attention yang lebih ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan memfollow up semua medical check up yang dilakukan setiap tahun, 1 tahun 1 kali. Oh, oke. Kira-kira 1 tahun gitu. 1 kali. Iya, 1 tahun Iya. 1 kali. Luar biasa sekali ya. Kemudian Pak, dalam perusahaan Asahi Mas ini ternyata ada slogan ya mengenai praktek keselamatan dan kesehatan kerja ya. Hentikan produksi atau kegiatan bila tanpa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Betul. Bisa dijelaskan Pak, ini konsepnya sebenarnya bagaimana? Ya, jadi ini slogan ataupun, tapi ini bukan hanya slogan dan memang ini sudah diimplementasikan lama dari CEO kami di Asahi Glass ya. Iya. Ketika tidak ada jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja, semua kegiatan harus dihentikan. Nah, jadi contohnya misalnya ada pekerjaan A tetapi asesmennya belum dilakukan apakah itu menyangkut keselamatan atau kesehatan dari pekerja, pekerjaan itu seberapapun pentingnya tidak boleh dilakukan. Itu adalah komitmen dan itu memang harus dilaksanakan, dan bila terlewatkan atau tidak dilaksanakan itu sanksinya cukup besar. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi ketika semua pekerjaan yang ada kita punya working instruction seperti perusahaan lain, tetapi risk assessment untuk keselamatan dan kesehatan itu harus sudah dilakukan dan harus sudah ada di level yang rendah untuk risknya. Setelah itu dilakukan, baru kita boleh melakukan pekerjaan itu. Kira-kira slogan itu maknanya seperti itu. Oh, oke. Jadi memang sangat dalam sekali ya Pak ya, untuk melindungi para pekerja juga sebenarnya, gitu ya. Oke. Kemudian ada kendala nggak Pak selama penerapan K3 di perusahaan? Pasti kendala pasti ada. Yang paling menurut Bapak yang paling mengena gitu dan diingat terus gitu, apa Pak? Ya, yang paling sulit adalah bagaimana kita menanamkan safety culture untuk newcomer. Itu yang paling sulit. Oke. Yang paling sulit. Kebetulan Asahi Mas Sidoarjo khususnya di 3-4 tahun terakhir ini kita ada proses regenerasi. Jadi ada 200 orang baru yang masuk, baik itu dari level karyawan, bisnis partner sampai ke level manajerial. Bagaimana 270 orang ini itu benar-benar memahami safety culture yang ada di Asahi Mas atau Asahi Glass. Jadi semua yang baru itu kita ada namanya, pertama disiplinnya dulu Bu Monika. Jadi kita kerjasama dengan Balur, itu selama 7 hari mereka akan mengikuti basic discipline training, di Bedali sana di tempatnya Balur. Dilatih disiplin, dilatih mengenai 5R dan segala macam. Setelah itu baru masuk ke Asahi Mas, tapi belum boleh bekerja, itu masih orientasi, harus masuk ke namanya safety training itu sekitar 3 hari mereka akan diajarkan bagaimana safety yang harus dilakukan sesuai dengan jobnya. Jadi ketika teman-teman baru masuk ini bekerja, selain tujuan pekerjaan, risknya baik itu safety maupun kesehatan kerjanya itu mereka harus tahu. Setelah itu baru boleh bekerja. Nah, itu kira-kira seperti ini. Memang tidak mudah bagaimana merubah mindset yang dari luar ke dalam. Kemudian nanti ketika dia keluar lagi, masuk lagi ke Asahi Mas, tetap harus punya mindset yang sama. Itu yang kendalanya, yang bukan kendala tapi tantangan lah kalau kita bilangnya tantangan. Ya, betul. Karena salah satu slogan dari Asahi Glass adalah, kalau di bahasa Inggrisnya confront difficulty. Kita harus mengkonfront difficulty untuk mendapatkan hasil yang baik. Kira-kira begitu Bu Monika. Jadi memang ini ya Pak, orang mau masuk ke Asahi Mas itu udah pilihan banget ya, sudah sangat-sangat sudah diseleksi sedemikian rupa ya.